Selamat siang semua rekan-rekan, rekan-rekan trader, salam sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan ini, hari ini adalah hari Sabtu sebenarnya, tanggal 26 Juli 2025, jam di komputer saya ini menunjukkan jam 13.05 atau jam 1 siang. Ini kita akan melihat kembali, mereview akan apa yang sudah kita pelajari bersama atau sudah kita lakukan bersama dengan Master Signal. Mengingat Master Signal yang tetap setia, akurat, baik di dalam trading harian, mingguan, dan dalam kondisi seperti apapun pasarnya. Ini adalah hal yang cukup menyenangkan, artinya terobosan yang dapat kita miliki di abad ini. Kenapa? Karena dalam kondisi atau situasi seperti apapun, volatile-nya market, jadi seperti apapun fundamentalnya, sehingga traders itu memang ketika menghadapi hal yang demikian terasa gamang di dalam hati, sehingga susah juga untuk membuat satu keputusan trading rekan-rekan. Sehingga banyak orang yang ikut-ikutan. Kenapa ikut-ikutan? Ya karena mungkin ikut dalam grup-grup, sehingga orang ikut buy, dia juga buy. Buy terus. Yang akhirnya adalah ternyata dia tidak tahu bahwa tren itu sedang mengalami penurunan. Jadi di dalam Master Signal, kita bukan hanya mendapatkan informasi tentang beli dan jual di momen-momen yang krusial atau yang normal, atau yang hectic marketnya, atau yang trending, tidak. Tetapi juga di sana sudah ada pivot harian. Nah, yang kita bisa mengikuti secara mingguan pun bisa, bulanan pun, yearly juga bisa sebenarnya. Nah, itulah fungsinya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari resisten, support, atau apapun itu sebutannya, udah nggak pusing lagi kita. Nah, dengan Master Signal, arah tren itu sudah terlihat dengan jelas karena sudah ada konfirmasi, yaitu melalui validasi kekuatan pembeli dan penjual itu di dalam kompas. Jadi semua itu sudah secara objektif ditampilkan. Nah, yang lebih enak lagi, rekan-rekan, ada sinyal buy, sinyal sell. Nah, jadi diperkuat dengan itu semuanya. Jadi rekan-rekan, kalau kita melihat, di sini yang perlu kita bahas itu adalah ada beberapa pemahaman-pemahaman yang masih belum sempurna saya perhatikan, di mana saya menemukan ada yang tidak memahami bahwa apa yang dimaksud dengan reversal atau rebound belum paham. Nah, kedua kosakata ini jangan sampai contohnya karena tidak paham akan definisi daripada reversal atau rebound itu, sehingga disampaikan ke orang lain dan orang lain menjadi terjebak. Kalau terjebak di dalam keuntungan sih tidak terlalu persoalan, tapi bagaimana kalau terjebak di dalam kerugian yang sekonyong-konyong atau seakan-akan bahwa market itu sudah mau reversal, padahal belum. Yang notabene hanya mungkin mengalami rebound. Perlu kita samakan dulu persepsi, sebenarnya apa yang dimaksud dengan reversal. Reversal itu adalah, ya, dia itu, kalau kita melihat rekan-rekan, reversal yang dimaksud itu adalah lebih kepada atau mengacu kepada suatu perubahan arah tren harga secara keseluruhan dia. Contohnya, dia naik atau uptrend, ya, atau dia menjadi downtrend atau sebaliknya kurang lebih. Secara keseluruhan. Sedangkan rebound itu kenaikan
harga yang sementara mengalami penurunan. Nah, ini belum tentu menandakan pembalikan tren yang sebenarnya. Jadi, istilah penggunaan rebound dengan reversal itu diperhatikan. Di sini kita coba lihat di beberapa contoh, ya. Kita ingat sama-sama, reversal itu menandakan perubahan perilaku pasar, ya, itu lebih kepada keseluruhan, sementara rebound itu, ya, dia hanya berbentuk, ya, dalam temporary. Jadi ada perubahan-perubahan, apakah misalkan dari reversal, ada perubahan secara tren keseluruhan, sedangkan rebound, kenaikan harga yang sementara. Nah, definisinya contohnya seperti ini, rekan-rekan. Kalau kita melihat di grafik ini yang secara keseluruhan, contohnya, nah, dari sini, dia kan mengalami ini yang disebut sebagai reversal. Reverse dari apa? Reverse dari penurunan yang di sini, rekan-rekan. Contoh, dari sini kan ada dia mengalami penurunan. Inilah reverse-nya. Contohnya begini. Tunggu sebentar ya. Nah, dia reverse dia di sini. Ya, penurunannya. Contoh. Nah, kalau definisi-definisi ini, kalau sampai salah memahaminya, kan berbahaya. Nah, jadi contohnya kalau begini bagaimana, Pak? Nah, ini 1, 2, 3. Dalam 3 hari dia mengalami penurunan. Nah, apa definisinya? Jadi inilah sebenarnya rekan-rekan, jangan sampai terjebak menggunakan redaksi atau narasi atau kalimat kosakata yang membuat rekan-rekan terjebak di dalam suatu penjelasan yang tidak jelas. Sehingga penjelasan itu bukan membuat jelas tetapi membuat ricuh. Oke. Kalau mengacu kepada fundamental atau mengacu kepada berita-berita ya di minggu yang akan datang, rekan-rekan, coba kita lihat sama-sama dulu di ekonomi kalender, ya, mulai dari tanggal 28 Juli, hari Senin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di pekan yang akan datang, traders itu akan dihadapkan dengan banyak rangkaian-rangkaian data yang high impact. Terutama dari data Amerika, Eropa, dan ada juga Asia. Nah, di mana ada data keputusan suku bunga, ini ialah yang akan berpotensi menciptakan volatilitas yang signifikan. Nah, khususnya di instrumen XAU US dollar. Ada juga sih efeknya dengan indeks saham sama mata uang yang contohnya dolar yen, euro sama US dollar pastinya. Nah, dengan volatilitas yang akan dihadapi, persiapan kita sebagai seorang traders inilah sebenarnya yang kita harus ketahui. Kita harus buatkan rencana. Jadi tidak hanya mengandalkan sistem analisa-analisa yang sudah ketinggalan. Ya, saya tidak berkata ketinggalan zaman, rekan-rekan, ya tidak. Tetapi yang sudah ketinggalan. Dan zamannya pun sudah bukan zaman itu sebenarnya. Kenapa? Karena kita masih sibuk mencari resistance support, entry buy, entry sell. Sementara orang lain sudah menentukan target profit dan membatasi resiko. Sementara kita hanya mencari level buy, level sell di mana. Dan itu pun nggak jelas. Jadi di dalam sorotan-sorotan secara data ekonomi, yaitu kita akan melihat consumer confidence yang akan dirilis pada tanggal 29 hari Selasa. Nah, kalau berdasarkan dari kepercayaan konsumen dari Conference Board, ini diproyeksikan sebenarnya di 93. Jadi penurunan data sebelumnya itu menandakan ada tekanan konsumsi domestik yang sedikit melemah.
pada tanggal yang sama di jam 21, itu hati-hati rekan-rekan karena ada JOLTS, Jobs Opening, laporannya di bulan Juni. Nah ini kan di kisaran 7,769 juta loh. Jadi ada kelihatan penurunan tajam. Nah pada tanggal 30, nah itu ada data GDP Jerman, kemudian adalah EDP non-farm unemployment change-nya di bulan Juli. Itu hati-hati untuk Amerika itu. Dan juga laporan GDP. Nah, untuk Bank of Canada, BOC, itu jam 20.45 sama laporan inventory. Nah, tanggal 31. Nah, ini lebih hati-hati lagi rekan-rekan. Jadi video ini kita buat, kita share edukasi ini supaya rekan-rekan nanti bisa sudah prepare sebelum menghadapi FOMC. Bagaimana keputusan daripada Bank Sentral Amerika? Apakah ditetapkan di 4,5% atau ada perubahan? Kita pun belum tahu. Nah, jadi jam 1.30-nya konferensi pers FOMC-nya. Nah, dan untuk juga selanjutnya itu ada dari manufacturing PMI dari China. Dan Jepang juga ada keputusan suku bunga dari BOJ. Nah, banyak sebenarnya data-data yang akan dirilis. Nah, ini concern sekali ya pada hari Kamis ini ya. Dari Jerman juga ada CPI-nya, ada core PCE untuk Amerikanya juga ada, klaim tunjangan penganggurannya juga ada, Chicago PMI-nya juga ada. Dan juga pada hari Jumatnya, ini bukan data main-main, karena kenapa ada non-farm payroll di sana. Nah, sebelumnya diawali dulu dengan CPI dari zona Eropa ya. Nah, non-farm payroll itu nanti juga ada data pengangguran itu yang sangat berpengaruh keras terhadap market rekan-rekan. Dan juga average hourly earnings-nya di bulan Juni di reporting. Nah, di PMI-nya juga ada. Untuk S&P Global Manufacturing dan ISM Manufacturing PMI. Nah, seru di sana karena kan berentetan data. Untuk ISM Manufacturing PMI-nya. Jadi, minggu depan itu adalah minggu yang sangat krusial. Krusial bagi orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, yang masih mengandalkan strategi-strategi lama di dalam entry exit, terutama di dalam money management. Jadi jangan kalau misalkan memiliki persepsi, asumsi atau definisi bahwa buy terus atau sell terus, tidak seperti itu karena two ways opportunity. Market itu two ways opportunity, rekan-rekan. Jadi bagaimana strategi dan kesiapan kita secara mental atau secara equity? Itu jangan menaruh equity yang pas-pasan ketika fundamentalnya itu, momennya itulah yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Nah, tetapi orang yang tidak siap menghadapi perubahan market besar, mereka akan mengabaikan data, sementara kita sebagai trader sejati yang sebenarnya inilah yang kita tunggu. Contohnya sebagai ilustrasi ketika kita mau berlayar. Kita berlayar itu ketika anginnya datang atau ketika nggak ada angin. Nah itu dulu. Nah ketika ada anginnya datang maka kita pancangkan layar kita. Dan kemudian kita pegang sebagai nahkoda untuk kapal layar kita. Nah tetapi apabila badai datang, nah disinilah kesiapannya. Yang dimaksud dengan badai itu apa? Sebenarnya kan yang dimaksud dengan badai itu di mana kekuatan maksimal daripada angin itu melebihi dari yang kita butuhkan. Maka dikatakan badai dan goncangan ombaknya yang terlalu besar kan. Tetapi bila mana seorang pelayar itu dengan navigatornya yang sudah siap menghadapi segala kemungkinan, nah itulah yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Nah, jadi rekan-rekan, persiapkan diri. Ya, gunakan master signal. Karena kenapa? Minggu depan adalah minggu yang ditunggu-tunggu oleh traders dunia. Bukan hanya traders retail atau traders pemula, bukan. Tetapi profesional traders juga para hedge fund. Ya, mereka akan menggunakan momen itu untuk bisa mencari keuntungan, mencari cuan. Tetapi ingat, jangan hanya berpikir cuan. Di sana juga ada risiko nantinya.
Nah, untuk memperkecil resiko, batasin resikonya, rekan-rekan. Jadi, siapkan master signal di MetaTrader, rekan-rekan. Karena sangat akan menolong ketika terjadi pergolakan atau ketika market sideways, atau ketika rekan-rekan tidak tahu apa yang dilakukan, biarkan master signal dengan kompas yang memandu kita untuk bisa masuk secara tepat dan keluar secara tepat dengan risiko yang dapat kita perkecil dan target profitnya kita dapat perbesar. Biarkan keuntungan datang, biarkan cuan datang, tapi risikonya, maaf, kita harus batasin. Semoga informasi ini bermanfaat rekan-rekan. Jangan lupa like, komen, subscribe terlebih dahulu, dan share kepada rekan-rekan kita, agar rekan-rekan kita juga dapat belajar bersama-sama dengan kita. Saya Maruli Tuasinambela, happy trading, sukses selalu.